banyak. Jaksa juga sudah bekerja maksimal untuk menuntut saya, bahkan mungkin puas kalau seandainya nanti saya dijebloskan ke penjara beneran. Pokoknya semua akan kembali kepada Allah dan saya sudah tidak bisa memaksa. Tinggal harapan saya satu-satunya adalah majelis yang mulia. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat adalah jawaban atau sanggahan dari si Sugi Nur atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi pada substansinya bahwa si Sugi Nur itu sudah betul-betul menyerang habis si Bambang Tri. Jadi Bambang Tri ini kayak pelampiasan terakhirnya si Sugi Nur. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Jangan di skip ya, karena videonya panjang sahabat-sahabat. Dari penasihat hukum berarti hanya secara lisan intinya tetap pada pembelaan atau pledoi ini. Kemudian dari terdakwa ada tanggapan terakhir dengan tanggapan terakhir untuk duduk dari saudara. Baik yang mulia, dari penuntut umum, monggo silakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi summa ya'udu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Semua urusan di bumi ini akan kembali kepada Allah. Semua urusan di pengadilan ini akan kembali kepada Allah. Yang durasi waktunya 1000 tahun di dunia itu hanya 1 jam di hadapan Allah. Perbedaan. Jadi kalau ada orang di dunia umur 1000 tahun itu di hadapan Allah cuma 1 jam. Perbedaannya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di persidangan ini dari dulu sampai sekarang itu nanti kembali kepada Allah. Saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha membela hak saya, banyak. Jaksa juga sudah bekerja maksimal untuk menuntut saya, bahkan mungkin puas kalau seandainya nanti saya dijebloskan ke penjara beneran. Pokoknya semua akan kembali kepada Allah dan saya sudah tidak bisa memaksa. Tinggal harapan saya satu-satunya adalah majelis yang mulia. Jadi gini majelis, saya tanggapi singkat. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Saya ulang 3 kali ya majelis supaya nempel di alam bawah sadar. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Saya sekali lagi itu saya hanya mengundang seseorang, ya seseorang narasumber. Dan karena saking tidak percayanya, justru terjadilah mubalah itu. Bukan dalam rangka mendukung kebohongannya Bambang Tri, tapi justru karena saya tidak percaya, maka diambil mubalah. Yang menurut iman saya itu titik terakhir, klimaks pertanggungjawaban seorang hamba. Dan isi mubalahnya mengerikan. Ya. Kalau apa yang saya tulis, Bambang Tri maksudnya, saya hanya menuntut, kalau apa yang saya katakan, kalau apa yang saya tulis itu dusta, bohong, maka laknat hidup saya, Bambang Tri. Hancurkan hidup saya, hidupkan dalam kemiskinan, cabut keberkahan hidup saya. Tapi apabila yang saya tulis benar, apabila yang saya katakan benar, maka azab siapapun yang menantangnya. Jadi saya hanya ibarat saya punya studio, saya sewakan, siapapun yang mau nyewa studio saya silahkan, mau rekaman genre lagu apa, rock, dangdut, itu di luar wewenang saya. Yang mulia, suatu ketika di lantai 15 di Barreskrim, itu kalau tidak salah hari ke-10 saya ditahan yang mulia. Saya dan Bambang Tri di PON di lantai 15. Saya bersebelahan dengan Bambang Tri di sebelah kiri saya. Tiba-tiba ada penyidik mendatangi saya menunjukkan sebuah foto. Mohon maaf yang mulia diperhatikan ya. Gus Nur,
Ini lihat foto ini. Ini foto tentara yang dituduh Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat Gus fotonya, ternyata jarinya 10, normal. Apa Gus Nur masih percaya dengan orang yang namanya Bambang Tri? Ini yang menunjukkan ke saya ini penyidik yang datang ke rumah saya yang antarkan surat panggilan. Saya lihat fotonya, spontan langsung saya tunjukkan ke Bambang di sebelah saya. Mas, sama bilang ada pas pampres jarinya 4, dan ini kok 5, kok 10. Tiba-tiba saya dibentak sama Bambang Tri di depan penyidik itu. Apa maksud menunjukkan foto ini ke saya? Sambil melotot. Jadi sekujur tubuh saya seperti mendidih. Orang yang beberapa hari ini saya sayangi, saya cintai. Bahkan saya punya program untuk pemaslahatan dia. Bahkan gara-gara saya ngundang dia, saya di penjara. Tiba-tiba membentak saya dengan melotot. Saya punya yang versi 4. Ngapain kamu menunjukkan ini ke saya? Belum sempat saya jawab, Bambang Tri ganti marah ke penyidiknya. Ngapain Anda menunjukkan fotonya ke Gus Nur? Ayo taruhan sama saya, bilang sama penyidik. Kalau jarinya 4 kamu mau apa? Ini penyidiknya nonton ya. Saya tahu penyidiknya nonton, detail penyidik ikuti sidang ini. Penyidiknya jawab, ngapain taruhan? Saya nggak suka judi, merokok aja saya nggak. Ya tapi ngapain nggak menunjukkan foto ini ke Gus Nur? Sejak itu yang mulia 198, 190 derajat paradigma saya terhadap Bambang Tri berubah. Jadi saya jangan disangkut pautkan dengan Bambang Tri, saudara jaksa. Tapi ini sudah selesai, saya tidak memaksa. Nanti kembali kepada Allah urusan. Berubah saya. Oh begini ternyata karakter. Satu-satunya yang mengikat saya dengan Bambang Tri itu hanya mubahalahnya. Karena saya takut mengingkari Al-Quran yang berada di atas kepalanya. Majelis yang mulia, hari itu juga saya putuskan dalam hati sampai di sini hubungan kita dalam perjuangan dalam apapun. Dan hari itu saya memutuskan puasa bicara dengan Bambang Tri. Dan hari itu saya memutuskan pindah minta selalu dipisahkan kamar. Dan hari itu, sejak hari itu dapat 10 hari di tangan, saya sudah tidak pernah lagi bicara dengan Bambang Tri. Tapi dia masih sering minta rokok ke saya. Saya hanya bicara sepatah-sepatah. Bukan berarti tidak pernah bicara, maksudnya sepatah, 2 patah. Tapi sudah nggak penting. Tapi lebih banyak diam. 10 hari di tahanan Polda Jateng, 10 hari di isolasi, berdua, sepatah saja tidak keluar kata-kata. Karena saya sudah merasa tidak ada yang perlu lagi dibicarakan dengan orang ini. Yang mulia, suatu ketika saya dan Pak Andika, Pak Ridho, siapa lagi waktu itu yang kita ketemu Bambang Tri di Rutan, kuasa hukum meminta, Mas ada saksi nggak? Ada, pasti. Saya pastikan datang saksi saya. Saya langsung foto, Mas jangan pasti. Insya Allah. Tapi Bambang Tri nggak mau dan dia meninggalkan kita dengan sikap yang arogan. Jadi saya ini sudah terdolimi ya, oleh pasal, oleh hukum dan oleh Bambang Tri sekarang. Itu bukan dalam cuci tangan, bukan mata saya cuci tangan itu ya mulia ya. Nah jadi seperti itu. Makanya kenapa kok sidang saya dicampur? Bahkan secara administrasi yang mulia, semua saksi ahli yang datang ke persidangan ini, Bapak Dr. Taufik, Robi Gerun, dan Pak Aceh, secara administrasi yang biayai saya ya, Bambang Tri sepeser pun tidak keluar biaya. Jangankan 100.000, 1.000 rupiah tidak keluar biaya secara administrasi. Jadi Bambang Tri tidak punya saksi, nggak pernah menghadirkan saksi. Yang dia bilang pasti ternyata nggak ada. Jadi kita ini juga sering diperlakukan seperti itu. Ada ini saya suruh nyetak buku nggak dicetak-cetak, pengacara apa Anda ini? Ditinggal begitu saja di depan saya. Tolong jangan campur saya dengan Bambang Tri. Dia orang, dia narasumber yang saya undang, isi di luar tanggung jawab saya. Kalau memang Anda memaksa saya karena imbas, nggak apa-apa, nanti hitungannya di Allah nanti di pengadilan akhirat. Yang mulia,
Saya tolong nanti sebelum Yang Mulia memutuskan, saya mohon baca pledoi saya dengan detail, karena kemarin banyak yang saya loncati, banyak yang saya lewati Yang Mulia ya. Oke. Saya sebenarnya gini Yang Mulia, penyidik pertama kali datang ke rumah saya menyerahkan surat panggilan. Saya tanya, apa kasusnya ini? Panggil lagi. Kalau masalah Babang Tri kan sudah diperdata itu. Enggak Gus, ini enggak ada hubungannya sama ijazah Babang Tri. Ini penodaan agama, sumpahnya sampean. Mohon maaf Gus, saya nggak mau naik musuh. Saya hormat sama Gus Nur, saya hanya menjalankan perintah. Penyidiknya nonton, datang ke rumah saya. Oh, penodaan agama, iya. Jadi yang dituduhkan pasal berlapis, tapi dari awal sidang ditonjolkan adalah penodaan agamanya ya. Penyidik bahkan sudah di depan saya, di depan kuasa hukum mengaku Gus Nur saya tangkap, saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI. Ya, jadi Gus Nur saya tangkap positif menodai agama. Bahkan di BAP Yang Mulia tahu sendiri, ada copy paste. Saya atas nama umat Islam tersinggung dan marah karena Al-Quran dipakai alat kebohongan bla bla bla. Yang muncul kasus penodaan agama. Yang muncul di media penodaan agama. Yang dibangun framing atas diri saya, Gus Nur penodaan agama, Gus Nur penista agama. Terus seperti itu. Nah, tapi di ujung persidangan sepertinya kasus ini tidak ada. Penodaan agamanya dihilangkan atau mungkin tidak dipakai atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi intinya sudah terbangun paradigma saya menodai agama. Ya, Yang Mulia. Jadi kemudian yang kedua, menurut saksi ahli yang kami hadirkan, onar itu harus fisik, harus ada kerusakan yang kerugian material bahkan jiwa. Itu secara versi saksi yang saya hadirkan, ya bukan gelisah. Tapi menurut jaksa, onar itu gelisah. Ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu di pengadilan akhirat. Ya, Yang Mulia, bahkan dalam persidangan jaksa sering mengatakan onar itu adalah yang melakukan demo di Barreskrim. Ya, demo-demo yang tertib dilakukan sekelompok atau segelintir orang di Barreskrim yang oleh jaksa diklaim sebagai keonaran. Itu sungguh membuat cacat akal sehat. Pertama, bisa saja demo itu adalah settingan atau bayaran, bisa saja. Saya tidak menuduh. Hanya 10 orang, hanya 17 orang, hanya 20 orang, Mulia ya. Terus kemudian, kalau memang itu sebagai keonaran, berarti polisi telah mendukung keonaran itu. Karena demo yang ada di Barreskrim itu dijaga polisi, diizinkan oleh polisi. Berarti polisi mengizinkan dan mendukung dan menjaga keonaran itu kalau begitu. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana si Sugi Nur itu menyerang balik ke si Bambang Tri, yang konon kabarnya bahwa dia hanya seorang host, dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia hanya memanggil, mengundang si Bambang Tri, dan soal ijazah yang dipersoalkan oleh Bambang Tri itu bukan rananya si Sugi Nur, tapi itu rananya si Bambang Tri. Dan ini saya kira di kesempatan-kesempatan yang lalu mereka juga sudah menyampaikan itu, sahabat-sahabat, bahwa kita sudah tahu dari awal bahwa mereka sudah pecah kongsi atau tidak lagi sejalan dengan Bambang Tri. Tetapi yang jadi persoalan adalah karena dia sudah pecah kongsi sesungguhnya sudah lama, tetapi kenapa sampai hari ini, sampai detik ini, sudah mendekati pembacaan putusan, belum meminta maaf kalau dia merasa bagian dari orang yang salah, sahabat-sahabat. Nah, di situ kekeliruannya si Sugi Nur. Karena dia sudah tahu bahwa ini salah, dia sudah tidak percaya 180 derajat terhadap si Bambang Tri, tetapi lagi-lagi dia masih egois, dia tidak mau meminta maaf. Sehingga tuntutan 10 tahun penjara masih tetap pada pendirian jaksa penuntut umum. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. NKRI harga mati.